Watch You Update. Setelah sekian lama kita nggak berkumpul nih, kita nggak bikin video, kali ini kita bikin video lagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk tahu update terbaru dari kita. Betul. Seneng ya kita bisa balik lagi nih ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, tukar pikiran gitu kan. Dengan salah satu topik yang bakal kita bahas hari ini itu adalah vaksin. Wow. Vaksin yang lagi happening di tengah-tengah masyarakat ya, vaksin yang tiba di Indonesia gitu, dan udah ada waktu-waktunya gitu untuk setiap warga. Gimana tanggapan kalian? Apalagi sudah diberikan kepada orang nomor 1 di Indonesia. Bagaimana nih pendapat? Katanya bohongan. Yang tangannya sampai gemeteran itu tuh. Bagaimana? Kabar baik lah ya. Kabar baik bagi kabar baik bagi mereka yang suka nongkrong itu ya. Iya. Sama mungkin bagi yang kerjanya tetap masuk gitu, itu kabar baik banget kan, maksudnya yang was-was banget gitu. Buat mereka mungkin enak gitu, tapi kalau ya itu mungkin kabar baik juga buat anak-anak muda yang udah nggak tahan di rumah gitu, yang tetap nongkrong, kabar baik lah gitu. Ya, menurut gue setidaknya mungkin kayak udah ada satu step lebih maju gitu lah ya, maksudnya setidaknya ada kayak perkembangan nih dari COVID ini, maksudnya apa yang bisa ditangani gitu, maksudnya dengan adanya vaksin ini gitu. Kalau dari Bapak? Iya betul, tadi kabar baik ya, kabar baik. Oh ini ternyata vaksin lebih cepat dari perkiraannya gitu kan, jadi bisa ya meminimalisir lah. Semoga mengurangi angka kurva dari. Karena tetap naik terus kan sekarang. Kan ada yang dari vaksin ini kan ada yang pro dan kontra nih terkait kayak bayar atau gratis nih gitu. Pemerintah dengar-dengar kan pemerintah memberikan secara gratis gitu kan. Tapi menurut kalian gimana sih harusnya kita sebagai apa sih, kita netral lah ya, kita nggak memihak masyarakat, kita nggak memihak pemerintah. Tapi menurut kita nih, pendapat kita masing-masing tuh menurut kalian gimana? Harusnya bayarkah atau ya udah gratis aja gitu, yang penting semuanya bagikan gitu semuanya. Mungkin kalaupun memang harus bayar, maksudnya mungkin dalam tarif yang memang maksudnya juga nggak wah banget gitu, karena maksudnya yang gue dengar kan kalau kayak COVID ini pengobatannya udah mahal gitu kan, maksudnya orang kan kayak vaksin at least buat prevent mereka dari terkena gitu kan. Kalau misalnya memang pun terlalu mahal, ya orangnya nggak bisa gitu kan, nggak bisa prevent diri sendiri gitu kan. Tapi katanya ada perbedaan gitu antara vaksin yang diberikan secara gratis sama vaksin yang diberikan dengan vaksin yang bayar gitu. Katanya ada perbedaan, jadi kayak vaksin gratis harus berapa kali gitu, kalau vaksin bayar kayak berapa, cuman sekali udah bisa gitu, katanya gitu. Tapi kalau kalian boleh memilih nih, kalian pengen vaksin yang bayar atau vaksin yang gratis? Gratis. Orang Indonesia suka yang gratis. Tapi lebih baik kalau yang digratiskan tuh kayak orang-orang yang kurang mampu gitu ya, orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu kan. Kalau untuk bayar mungkin ya ada sisi baiknya juga kan. Di satu sisi kan kayak Indonesia lagi resesi juga kan, mengalami penurunan banget ekonominya, mungkin bisa membantu lewat vaksin ini gitu ya. Lalu nih ada pro kontra lainnya nih yang menarik banget. Ada salah satu anggota DPR, dia berpendapat bahwa vaksin Sinovac ini tuh dan vaksin lainnya tuh bisa menyebabkan lumpuh, bahkan sampai meninggal gitu ya. Nah menurut kalian gimana sih bisa sampai ada keraguan kayak gini? Karena ini masih asumsi nggak sih? Sotoy. Karena maksudnya kan Pak Jokowi terus kan banyak juga kan yang udah divaksin kan, maksudnya kita lihat mereka masih sehat-sehat aja gitu. Tapi ada juga kan yang berita yang katanya habis divaksin terus dia positif COVID. Ada tuh dari daerah mana gitu, dari pemimpin dari daerah mana gitu, gubernur atau apa gitu, ada. Tapi bukannya maksudnya vaksin sendiri memang bukannya mengobati, at least dia cuma kayak prevent gitu doang kan, vaksin gitu. Maksudnya tidak menutup kemungkinan seseorang masih tetap bisa positif. Dia nggak menjamin ya kita terhindar 100% kan. Setidaknya kayak tubuhnya lebih kebal dikit gitu nggak sih? Iya. Yang namanya vaksin pasti juga ada efek samping ya. Betul. Ya kayak kita vaksin ini aja, kayak anak bayi vaksin biasa kan pasti kayak dia demam gitu biasanya ya. Pasti setiap vaksin ada efek sampingnya, tergantung bagaimana tubuh kita menerimanya, karena kan tubuh tiap orang tuh berbeda-beda kan gitu. Nah berarti maksudnya terkait yang tadi maksudnya ada kayak asumsi meninggal itu, nah itu maksudnya ya mungkin itu maksudnya mungkin nggak sampai meninggal kali ya, tapi maksudnya mungkin ada efek sampingnya gitu kan, dan mungkin ya meninggal belum tentu karena vaksin.
Mungkin kayak kebetulan mungkin kali ya kalaupun ada kasus seperti itu. Mungkin memang udah waktunya aja. Terus ada pro kontra lain nih. Kayak ini vaksin tuh haram apa halal sih? Dan akhirnya udah dipercaya nih, udah disetujui oleh badan yang kredibilitas banget dan ternyata muncul lagi setelah kasus ini muncul lagi pro kontra lainnya, yaitu kayak pertentangan, jangan-jangan ini vaksin tuh ada microchip gitu, jangan-jangan ini vaksin ini ada 6 gitu, jangan-jangan orang-orang yang bikin vaksin ini pasti antek-antek Illuminati nih gitu. Seru sekali. Memang Berpikir sangat kritis sekali ya sampai vaksin dikaitkan dengan. Padahal ya pemerintah sendiri kan itu kan atasan ya, kita mesti taat sama pemerintah. Dan menurut pandangan kalian nih gimana sih? Apa ya, kalau menurut logika gue ya, tapi balik lagi gue kan bukan kedokteran gitu-gitu ya, bukan teknologi banget. I mean kalau misalnya pun sampai ada kayak microchip gitu kan, maksudnya microchip itu kan berarti sesuatu yang berhubungan dengan elektrikal gitu ya. Maksudnya apakah mungkin, maksudnya kayak dalam cairan, cairan gitu kan, maksudnya masuk kayak elektrikal gitu loh, maksudnya terus kayak tertanam gue nggak tahu ya, jujur gue nggak tahu, cuman kan kayaknya agak-agak unik aja kalau misalnya sampai kayak gitu kan. Dan somehow menurut gue bisa jadi sampai ada topik ini muncul tuh mungkin karena memang orang-orang yang terlalu menolak kali ya, maksudnya menolak vaksin itu, akhirnya dia bikin asumsi microchip lah, bikin asumsi ini nggak halal lah, maksudnya kayak jadi timbul pemikiran seperti itu akhirnya. Ya memang orang Indonesia begitu kan dulu. Pertama corona pengen vaksin, udah ada vaksin Ribet banget langsung kayaknya. udah ribet, nih vaksin terpercaya nggak nih gitu. Nanti nggak ada vaksin serba salah, ngomel-ngomel juga kan ke negara, kok negara lain udah ada vaksin, Indonesia belum ada gitu. Pikiran udah ada, sekarang diributin lah, disambung-sambungin, disambung-sambungin ke Microchip. iya microchip, kiamat lah kan udah gitu. Mungkin simpelnya kalau nggak mau divaksin ya udah gitu kali. Nggak usah ribet gitu ya. Iya betul. Nggak usah ribet gitu ya. Sampai bikin kayak wah kita nih jangan sampai divaksin, ada bikin grup gitu-gitu, kita lari ke pegunungan gitu. Kita lari ke pegunungan, kita menghindari vaksin gitu. Ya gimana ya, setiap orang memang punya pandangan yang berbeda, tapi kan kita nggak boleh menyebar ketakutan sama yang lain ya. Yes. Itu penting banget. Nah terus di luar dari bayar atau gratis, halal atau nggak halal, nah apa sih yang kalian harapkan banget buat masyarakat ataupun pemerintah tentang vaksin ini? Kalau gue sih mikirnya berharapnya tuh ada apa sih namanya, ada informasi yang benar-benar diberikan secara jelas untuk semua masyarakat gitu loh. Maksudnya kan gimana ya, kita kan setiap orang ya punya pemikiran masing-masing gitu, apalagi maksudnya masyarakat yang mungkin kurang terbuka pemikirannya. Jadi maksudnya harus diberikan pemahaman banget nih tentang apa sih vaksin ini, terus kenapa sih harus divaksin, terus ya pokoknya dijelasin banget gitu, jangan cuma kayak ayo vaksin. Orang kan kalau cuma disuruh ayo vaksin kayak ya nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya benar-benar diberikan, mungkin kayak dibanyakin iklan apa itu vaksin, terus kenapa harus vaksin, kayak dibanyakin iklan. Jadi orang pun lama-lama terbiasa dengan kayak oh iya terbiasa tahu gitu akan hal ini. Kayak semacam media edukasi gitu. Betul diedukasi masyarakatnya betul. Sama paling itu kali ya, kalau seandainya memang diberikan secara gratis misalnya, ya kadang tuh gue kayak udah negatif dulu loh kalau misalnya gratis tuh biasa kayak cuman asal-asal gitu loh. Nah kalau misalnya memang gratis ya ngerjainnya tuh ya seperti layaknya bayar aja gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara gratis dan bayar gitu. Jadi kayak mentang-mentang dia gratis ya udah asal-asalan gitu, asal yang penting dapet gitu. Sedangkan bayar dilakukan dengan spesial gitu. Kalau bisa ya sama aja pelayanannya gitu. sama. Iya, pelayanannya sama gitu sih. Terus buat masyarakat yang misalnya udah divaksin nih, oh jangan mentang-mentang udah divaksin terus kayak bebas gitu. Kita tetap jaga protokol kesehatan juga tentunya. Tikil kesitin. Setiap masyarakat jangan saling menebar ketakutan. Betul. Tetap percaya dan patuh pada protokol kesehatan juga, sama pemerintah juga kita dukung. Setiap apapun yang udah di kinerja dari pemerintah kita harus dukung. Oke, sampai segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.